Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan dokumen surat swab PCR yang membahayakan penanggulangan COVID-19. Mereka telah menjual ratusan dokumen palsu kepada masyarakat. Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen swab PCR yang sangat membahayakan masyarakat. Para pelaku menjalankan aksinya dengan cara menjualnya di sosial media Facebook. Mereka berbagi tugas dalam beroperasi, ada yang di bagian administrasi dan pencetakan dokumen. Mereka menjual dokumen swab palsu hingga Rp300.000 per dokumen. Setelah diselidiki lebih lanjut, para tersangka tidak hanya memalsukan dokumen swab PCR saja, tetapi dokumen lain juga mereka palsukan, seperti ijazah, surat nikah, SIM, dan KTP. Bahkan ada juga yang meminta dibuatkan surat PCR palsu dengan hasil positif agar tidak masuk kerja. Dan juga ada upaya dari beberapa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait sindikat pemalsuan dokumen surat swab PCR ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak Tiffany. Baik Pak Yusri, total ada berapa pelaku yang sudah diamankan terkait sindikat penjualan surat PCR palsu ini? Ini yang keempat diungkap oleh teman-teman Resmo Polda Metro Jaya, Pak. Mungkin 2 SBG yang lalu kita pernah mengungkap juga sama di modus ya. Ini lagi rame modus ini. Mereka menjual PCR, hasil PCR, swab, kemudian juga vaksinasi. Yang memang sekarang kan ada persyaratan PPKM darurat ini khususnya seperti vaksinasi itu dibutuhkan minimal 1 kali. Sehingga inilah kemudian mereka menggunakan satu media sosial akunnya mereka untuk menawarkan ke para pelanggan-pelanggannya yang memang orang-orang yang sama-sama berpikiran nggak jernih lah bahwa ini kan dampak dari sini ini bisa mengakibatkan penyebaran penularan COVID-19. Misalnya untuk naik pesawat, kemudian naik kereta api untuk perjalanan jauh, mereka gunakan swab yang palsu gitu, Pak. Baik, bagaimana awal mula polisi mengetahui atau membongkar kasus ini? Yang pertama paling jelas bahwa kan kita patroli di media sosial ya. Kemudian pertama memang ada informasi dari masyarakat juga ya. Kemudian kita patroli di media sosial. Pengungkapan awal dari pertama. Terus kemudian kita patroli terus karena mereka bermainnya menawarkan melalui Facebook kan pasti ketahuan semuanya ini. Nah ini semua kita masih kejar yang lain. Bahkan saya sudah sampaikan juga pada saat saya konferensi pers sampaikan. Kemanapun kami kejar, tolong ini karena ini berbahaya, dampak dari ini berbahaya sekali. Betul sekali. Itulah, ya, Pak Yusri, dalam melakukan aksinya, apakah para pelaku ini ada mencatut nama klinik atau fasilitas kesehatan? Ya jelas. Jadi yang dia keluarkan ini misalnya PCR rumah sakit ini, kemudian swab antigen dari rumah sakit ini gitu loh, atau vaksinasi dari klinik ini misalnya atau dari rumah sakit ini. Itu dia buat. Karena memang dia cuma bermain. Contoh saja kita ungkap kemarin ini, dia pegawai percetakan dulu. Kemudian dia lihat ada peluang seperti ini, dia bermain sendiri sama temannya. Ada temannya tugasnya memasarkan melalui akunnya dia. Kemudian yang satu ini bagian cetak. Kemudian ada yang pacaran juga sama-sama. Bahkan yang lucu lagi, yang pacarannya kemarin kami ungkap satu lagi di daerah Jakarta Selatan sini, di salah satu Facebooknya, bukan cuma yang negatif saja, bahkan yang positif juga ada yang memesan, khususnya para pekerja. Apa tujuan para pemesan yang memesan hasil swab PCR positif ini, Pak Yusri? Yang memesan positif ini orang yang memang dia pegawai. Pegawai kemudian dia sudah mau masuk kerja, dia beralasan di kantornya bahwa saya kena positif, hasil PCR saya positif. Sehingga dia isolasi mandiri di rumah, Mbak. Ini udah memang. Makanya kami ungkap ini, Pak. Ini sudah kita proses semuanya. Kami masih mengejar terus apakah kemungkinan masih ada yang lain. Karena terus terang ini bahayanya. Yang nggak terpikir mereka bayar. Kan harganya 160.000, ada yang 170 sampai bahkan 300.000. Apa yang membedakan variasi harga dari surat PCR yang ditawarkan ini? Contoh yang di Tangerang ini dia PCR-nya 300 dia kasih ini harga, karena dia juga bermain karena mungkin lebih halus ya, mungkin dia bisa ini. Kemudian juga karena dia juga pemain yang di Tangerang ini, dia juga bermain udah lama. Ternyata setelah kita lakukan penggerebekan di tempat kediamannya, dia juga bermain KTP palsu.
dengan harga 80.000, kemudian SIM aja dia bisa bikin 300.000, ijazah 1 juta, dan juga ada surat nikah pun dia bikin, dihargai di situ semuanya. Dari pengakuan pelaku sudah ada berapa surat PCR palsu yang mereka jual? Pengakuannya nggak terlalu, tapi kami masih terus karena memang dia pengakuan terakhirnya mulai bermain di bulan Maret, Mbak. Jumlahnya masih kami datakan semuanya karena ini kan salah satu persyaratan orang mau kerja, mau berangkat naik kendaraan jarak jauh seperti pesawat apa segala, makanya ini kan membahayakan sekali. Sekarang jadi pertanyaan sekarang bagaimana kalau dia nggak dicek, dia beli yang palsu, kemudian dia naik pesawat padahal dalam kondisi dia reaktif, apakah tidak terjadi penularan di dalam pesawat ini. Makanya ini kita akan proses dengan kita lapis pasal untuk para pelaku ini dengan 263, 268, bahkan undang-undang ITE kita lapis juga. Yang menjadi pertanyaan juga Pak Yusri, apakah para pemesan PCR palsu ini juga nantinya akan dikenai proses hukum? Ya itu makanya saya sampaikan kemarin bahwa kita akan datakan semuanya. Karena memang yang memesan ini tahu bahwa itu bukan yang asli. Gitu loh. Karena dia jelas pertama dia tidak ikut tes ya, kayak PCR tidak melakukan PCR. Yang penting dapat, kemudian juga swab juga sama. Ini baik, pasti kami sedang mendatakan semua. Para pemesan pun juga saat ini tengah didata oleh pihak polisian. Baik, terima kasih atas informasinya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sepasang kekasih terekam kamera pengawas saat membuang jasad bayi di Bekasi, Jawa Barat. Video ini menjadi viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat sepasang pria dan wanita yang menumpangi mobil minibus membuang bungkusan plastik. Belakangan warga menemukan jasad bayi dalam bungkusan plastik tersebut. Kedua pelaku nekat membuang jasad bayi saat kondisi sedang ramai. Bayi malang itu dibuang di balik mobil yang sedang terparkir di Jalan Bintara 9, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tak lama setelah kejadian, kedua pelaku berhasil diamankan oleh warga sekitar. Dalam video amatir ini terlihat warga ramai mengerumuni pria dan wanita yang diduga menjadi terduga pelaku pembuangan bayi. Usai diamankan, warga menyerahkan kedua pelaku ke polisi. Berdasarkan hasil otopsi, jenazah perempuan yang ditemukan di kamar kos Madiun, Jawa Timur ternyata sedang hamil 9 bulan. Polisi sedang mendalami dugaan adanya tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang remaja ditemukan tewas membusuk di sebuah kamar kos di Madiun, Jawa Timur Selasa kemarin. Korban diketahui bernama Ica Puspita Dwi Anggraini, warga Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan hasil otopsi, korban ternyata dalam kondisi hamil 9 bulan. Keluarga menyebut korban itu bekerja dan kos di Surabaya. Keluarga baru mengetahui korban berada di Madiun setelah polisi mendatangi rumah keluarga untuk mencocokkan identitas korban. Pendiam yang enggak loh, cuma enggak banyak ngomong. Kalau sama adiknya yang kecil juga biasa, kalau teman-temannya biasa. Ada permasalahan Pak sebelumnya atau? Ada sama sekali. Kalau dengan keluarga enggak ada. Kok istilahnya di seneni apa mungkin ada masalah apa enggak ada. Polisi masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik untuk memastikan apakah ada tindak pidana yang menyebabkan kematian korban. Menurut polisi, banyaknya ceceran darah di TKP penemuan korban disebabkan jenazah yang telah membusuk selama beberapa hari. Lalu ada beberapa obat-obatan, handphone, dan lain sebagainya. Saksi-saksi yang sudah diperiksa? Sejauh ini baru pemilik kos dan saksi teman kanan kirinya dan teman-teman dia bergaul korban. Dugaan sementara seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjawab banyak dugaan tersebut, kami harus perjelas dulu penyebab kematiannya. Karena sejauh ini kita belum tahu penyebab kematiannya apa. Nah, semoga nanti setelah proses otopsi, penyebab kematian itu bisa kita dapatkan. Sebelumnya sejumlah penghuni kos di Jalan Patimura, Kelurahan Bangun Sari, Caruban, geger dengan bau tidak sedap yang berasal dari salah satu kamar kos di lantai 2.
Saat pintu dibuka, ternyata penghuni kamar Ica Puspita Dwi Anggraini yang masih berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Diduga korban meninggal dunia sudah berhari-hari dan baru diketahui pada Selasa dini hari. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan saksi termasuk mencari keberadaan kekasih korban. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengaku dibegal di salah satu ATM ketika mengambil uang tunai. Ternyata uang 20 juta rupiah untuk uang muka pembelian rumah bukannya raib dibegal, namun digunakan untuk berfoya-foya. Seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan melapor ke polisi mengaku dibegal saat menarik uang tunai di ATM Jalan Taman Rea beberapa hari lalu. Setelah laporan didalami polisi, ternyata laporan yang dibuatnya adalah laporan palsu. Tipu daya pelaku diketahui polisi saat menelusuri bank dan CCTV di sekitar TKP. Ternyata di hari kejadian, pelaku tidak mendatangi bank maupun ATM di lokasi yang disebutkan pelaku sebagai lokasi pembegalan. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengaku bahwa uang sebesar 20 juta yang seharusnya digunakan untuk uang muka pembelian rumah telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Karena tidak mampu mengganti uang milik kakak dan orang tuanya itu, pelaku akhirnya mengarang cerita bahwa ia dibegal. Berdasarkan laporan yang saya buat, laporan pembegalan pada tanggal 8 hari Kamis di Jalan Hima 8. Saya atas nama Reski Resi sangat menyesal akan perbuatan saya. Sekali lagi saya memohon maaf dan alasan saya membuat laporan tersebut karena saya takut kepada orang tua saya karena uang tersebut sudah saya gunakan untuk pribadi saya. Rizky sebelumnya melapor menjadi korban pembegalan yang dilakukan dua laki-laki pada 7 Juli lalu. Kita melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, kita cocokkan dengan CCTV dengan keterangan mahasiswi tersebut. Ternyata ada ketidaksinkronan dan akhirnya pengakuan dari pihak mahasiswi tersebut ini uang yang rencananya dipakai untuk DP rumah kakaknya ternyata diambil untuk kegiatan dia sehari-hari. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku dikenai wajib lapor, sementara tindak pidana terkait laporan palsu yang dibuat pelaku masih terus didalami polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Warga temukan puluhan bungkus sabu di depan Polsek Katobu, Sulawesi Tenggara. Sabu ditemukan dalam plastik kecil dan dalam bentuk permen. Warga Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan penemuan 73 bungkus narkoba jenis sabu. Sabu ditemukan di semak-semak pinggir jalan tepat di depan kantor Polsek Katobu. Tak hanya sabu dalam bungkus plastik, barang haram itu juga ditemukan dalam bentuk permen. Saya perintahkan anggota akan dipropos turun ke lapangan. Jadi kami propos langsung turun ke lapangan bersama masyarakat yang melapor tadi. Hasilnya di bawah 73 bungkus, 10 bungkus dalam bentuk permen. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, petugas Polsek Katobu menyerahkan 73 bungkus sabu ke Satuan Narkoba Polres Muna untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini petugas masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pemilik barang haram tersebut. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Adang truk diduga untuk konten media sosial, remaja tewas tertabrak truk. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.